Desa Lemahbang merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kesmantoro, Kabupaten Wonogiri. Desa ini terletak di ujung timur Kabupaten Wonogiri dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo, dan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pacitan. Desa Lemahbang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, salah satunya di bidang pertanian dan dalam komoditi koro benguk. Koro benguk atau yang memiliki nama latin Mucuna pruriens merupakan salah satu dari berbagai jenis komoditas kacang-kacangan lokal yang belum banyak dimanfaatkan. Koro benguk ini cenderung terabaikan, namun memiliki potensi sebagai alternatif bahan pangan fungsional. Koro benguk sendiri termasuk ke dalam tanaman tahunan yang merambat dengan disertai daun yang berbentuk lancelot dan juga bunga yang berwarna ungu ataupun putih. Nah, biji dari koro benguk ini memiliki biji yang panjang dan juga berwarna hijau, namun memiliki sedikit bulu halus di kulitnya. Biji koro benguk ini warna bijinya beragam, terdiri dari putih, hitam, dan ada campuran atau belang. Tanaman ini memiliki siklus hidup yang berkisar antara 100 sampai dengan 300 hari. Nah, koro benguk sendiri memiliki kemampuan adaptasi yang cukup baik. Koro benguk bisa tahan terhadap cekaman hama seperti ulat dan juga cekaman abiotik seperti kekeringan, kemasaman maupun defisiensi unsur hara. Nah, koro benguk tidak bisa tumbuh secara optimal di tempat yang dingin dan lembab. Jadi koro benguk ini dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Seperti di Desa Lemahbang ini merupakan tempat yang memiliki ketinggian rendah, jadi koro benguk dapat tumbuh dengan baik di desa ini, sehingga hasil dari koro benguk yang dihasilkan pun juga melimpah. Namun sayangnya dari pemanfaatan koro benguk ini masih sangat kurang untuk di desa ini. Nah, batang dari koro benguk sendiri merambat dan memiliki tekstur yang sangat kuat. Jadi batang dari koro benguk ini tidak akan mudah putus apabila tertarik oleh hewan ataupun tertarik oleh manusia. Koro benguk sendiri akan saya manfaatkan atau saya olah menjadi tempe. Nah, olahan ini akan menjadi olahan alternatif untuk pengganti kedelai karena koro benguk memiliki kandungan yang tidak kalah baik dengan kedelai. Untuk cara yang pertama yaitu biji koro benguk yang telah bersih kemudian direbus hingga kurang lebih 30 menit atau hingga mendidih, karena hal ini akan sangat berguna untuk menghilangkan kandungan sianida yang ada di dalam koro benguk. Koro benguk ini memiliki kandungan sianida, namun kandungan sianida ini akan dapat dihilangkan apabila melalui proses perebusan, perendaman, dan juga peragian. Nah, koro benguk direbus hingga mendidih atau kurang lebih 30 menit hingga biji koronya mengembang dan empuk, dan juga kulit arinya bisa mengembang sehingga nantinya akan mudah untuk dihilangkan. Setelah direbus selama kurang lebih 30 menit, kemudian koro benguk ditiriskan ke dalam wadah yang baru, dan nantinya koro benguk akan direndam dengan menggunakan air yang bersih. Usahakan air yang digunakan untuk merendam menutupi seluruh koro benguk. Nah, koro benguk akan direndam hingga semalaman, kemudian setelah itu biji koro benguk dipisahkan dengan kulit arinya.
Hal ini akan sangat mudah dilakukan apabila proses perebusan yang pertama tadi dilakukan dengan lama hingga kulit ari di dalam korop bungu itu telah mengembang, dan setelah direndam selama semalaman akan memudahkan biji korop bungu terpisah dengan kulit arinya. Setelah dipisahkan dengan kulit arinya, biji korop bungu kemudian direndam lagi selama semalaman. Setelah itu, setelah direndam selama semalam, kemudian hari ketiga juga airnya diganti, kemudian direndam lagi. Proses perendaman ini dilakukan selama 5 hari. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan cyanida, dan korop bungu juga harus dibelah bijinya agar nantinya jika dijadikan tempe bisa jadi dengan maksimal. Setelah direndam selama 5 hari dan telah dipisah atau dibagi 2 bijinya, kemudian dilakukan perebusan kembali. Hal ini dilakukan untuk benar-benar menghilangkan kandungan cyanida yang ada di dalamnya. Perebusan yang kedua ini dilakukan dengan durasi sekitar 15-30 menit. Dalam proses perebusan yang kedua ini, air yang digunakan untuk merebus akan berubah warna menjadi sedikit kecoklatan atau kehitaman. Hal ini dikarenakan dari korop bungu sendiri akan mengeluarkan getah. Nah, getah inilah yang mengandung cyanida. Setelah dirasa cukup dalam perebusan, maka matikan apinya, kemudian diamkan sebentar, kemudian baru ditiriskan. Korop bungu perlu untuk ditiriskan karena jika tidak ditiriskan dan didinginkan, proses pembuatan tempe ini akan gagal. Jadi setelah direbus untuk yang kedua kalinya, setelah melalui perebusan yang pertama, kemudian perendaman selama 5 hari dan pengupasan biji menjadi 2 bagian, kemudian ditiriskan dan didinginkan, baru diberikan ragi. Nah, ragi ini memerlukan bantuan dari tepung beras. Ragi yang saya pakai menggunakan 1 bungkus tepung beras dan diberikan sepertiga dari 1 pieces ragi tempe. Setelah itu campurkan kedua bahan ragi tersebut hingga merata, baru diberikan kepada biji korop bungu yang telah direbus dan ditiriskan, kemudian didinginkan tadi. Setelah dirasa cukup merata antara ragi dengan tepung, maka bisa dicampurkan dengan biji korop bungu yang telah dingin. Campurkan hingga merata ke seluruh bagian dari biji korop bungu agar nantinya jamur dari tempe bisa tumbuh dengan baik.
Setelah dirasa cukup merata, maka simpan biji kora benguk dengan menggunakan kemasan plastik. Hal ini saya lakukan karena kemasan plastik akan lebih mudah untuk menumbuhkan jamur dari tempe, karena plastik ini sangat tertutup. Namun nantinya dalam pengemasan tempe ini membutuhkan beberapa lubang udara untuk keluar masuknya oksigen agar jamur tempe dapat tumbuh dengan baik. Kemas kira-kira 3 sendok makan biji kora benguk agar nantinya tempe yang dihasilkan juga memiliki ukuran yang pas. Yuk, ayo. Si enek urus. Gak lepas kayak gitu. Dari kurang lebih 500 gram biji kora benguk yang telah diolah, hasil akhirnya menjadi 18 pieces bungkus tempe yang telah dikemas. Setelah pengemasan selesai dilakukan, selanjutnya rekatkan plastik dengan menggunakan lilin. Hal ini dilakukan karena agar udara yang masuk itu tidak terlalu banyak, sehingga nantinya jamur tempe akan tumbuh dengan maksimal. Setelah perekatan dengan menggunakan lilin tadi selesai, selanjutnya berikan lubang udara di dalam tempe kemasan tadi menggunakan jarum agar terdapat jalan keluar masuknya udara ke tempe, agar nantinya jamur tempe dapat tumbuh dengan baik, sehingga tempe yang dihasilkan pun juga akan berkualitas baik. Setelah semuanya selesai, simpan tempe di dalam suhu ruangan hingga kurang lebih 2 hari. Setelah 2 hari, maka jamur tempe akan jadi dan tempe pun siap untuk diolah. Nah, tempe benguk sudah siap untuk diolah, kemudian siap untuk diuji organoleptikan kepada responden.